Kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata, 95% fakta, dan 5% adaptasi. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi cerita ini. Mari kita mulai. Jakarta. Di balik gemerlap lampu gedung pencakar langit, kota ini menyimpan ribuan lorong gelap yang tak tersentuh cahaya. Cerita malam ini membawa kita ke pinggiran Jakarta Timur, ke sebuah kawasan ruko tua yang lembab dan sepi. Di sana, ada sebuah minimarket yang buka 24 jam. Namun, minimarket ini memiliki reputasi buruk. Bukan karena barangnya yang mahal, tapi karena tidak ada satupun pegawai shift malam yang bertahan lebih dari 1 minggu. Sekitar 4 tahun lalu, tim produksi kami menerima sebuah hard disk berisi rekaman CCTV dari pemilik toko itu. Judul emailnya singkat, "Tolong jelaskan apa ini." Kami memutar video itu. Waktunya menunjukkan pukul 2 lewat 45 menit pagi. Toko sepi, tidak ada pelanggan. Penjaga kasir sedang tertidur di meja. Tiba-tiba, brak. Rak makanan ringan di lorong ketiga berguncang hebat. Bukan karena gempa, bukan karena angin. Keripik kentang itu tidak jatuh ke bawah, melainkan terlempar ke depan. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menamparnya dengan penuh amarah. Video itu bukan rekayasa. Ketakutan di wajah penjaga kasir yang terbangun dan lari terbirit-birit itu terlalu nyata untuk sebuah akting. Melihat potensi cerita ini, kami memutuskan untuk melakukan investigasi. Kami menyewa ruko itu selama 3 hari penuh, menutupnya dengan alasan renovasi, dan memasang 10 kamera beresolusi tinggi di setiap sudut. Oke, cek audio. Kamera 3, geser sedikit ke kiri. Kita butuh angle lorong itu. Malam ini kita begadang, jangan ada yang tidur. Malam pertama berlalu dengan sangat lambat. Kami menunggu, menatap layar monitor dengan mata perih. Tapi anehnya, saat kami ada di sana dengan kamera menyala, suasana sangat tenang, terlalu tenang. Pak, hawanya aneh ya. AC-nya nyala, tapi kok gerah dan lengket? Seperti ada banyak orang di sini. Karena tidak ada hasil di hari pertama, kami memanggil bantuan. Ki Jaga, seorang orang pintar lokal yang disegani di daerah itu. Dia datang dengan motor tuanya, memakai jaket kulit lusuh. Namun, baru 1 langkah kakinya masuk ke dalam toko, dia langsung berhenti. Tubuhnya kaku. Dia menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Bau amis, sangat menyengat. Kalian tidak menciumnya? Ini bau darah segar. Kami saling berpandangan. Tidak ada yang mencium apa-apa selain bau pembersih lantai. Ki Jaga berjalan perlahan menuju tembok paling belakang. Tembok yang berbatasan dengan ruko sebelah. Makhluk ini bukan penunggu tempat ini. Dia tidak tinggal di sini. Dia sedang berusaha masuk. Dia sedang melarikan diri. Jam 3 pagi. Tiba-tiba, monitor nomor 4 menyala terang. Kamera itu mengarah ke lorong belakang tempat Ki Jaga berdiri. Tanpa peringatan, rak besi yang berat itu berguncang hebat, seolah digebrak raksasa. Brak, prang. Botol-botol minuman pecah. Mie instan berserakan. Itu dia, rekam. Zoom in kamera 4. Tapi Ki Jaga tidak melihat ke arah barang yang jatuh. Matanya terbelalak menatap tembok kosong itu. Dia mundur perlahan. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mengucur deras. Jangan mendekat. Dia ada di sana. Wanita itu, rambutnya basah oleh darah. Tangannya hancur. Dia mencakar tembok itu. Ki Jaga melihat sesuatu yang tidak bisa ditangkap kamera. Seorang wanita merangkak dengan putus asa, menancapkan kuku-kukunya ke tembok beton, berusaha menembus dinding itu untuk masuk ke minimarket. Dia tidak mau menakuti kita. Dia berteriak, "Sakit, panas, tolong buka, tolong." Keesokan harinya, kami menemukan fakta mengejutkan. Suara aneh lain terekam di alat perekam suara kami.
suara laki-laki kasar yang berteriak, "Buka pintu!" sambil menggedor rolling door. Ternyata, ruko di sebelah minimarket yang terlihat seperti gudang kosong itu sebenarnya adalah sarang judi ilegal. Dan pria yang terekam itu adalah memori sisa dari para preman yang biasa menyuruh pegawai minimarket untuk membelikan rokok. Ki Jaga bersikeras bahwa ada mayat di balik tembok itu. Akhirnya, kami melaporkan hal ini ke polisi. Penggerebekan dilakukan di ruko sebelah. Dan benar saja, di balik tembok yang berbatasan langsung dengan rak makanan ringan minimarket itu, polisi menemukan jasad seorang wanita. Dia adalah korban penyiksaan karena utang judi. Posisi mayat itu ditemukan dalam keadaan tangan terulur ke arah tembok, ke arah minimarket yang terang benderang. Selama ini, fenomena poltergeist yang melempar barang-barang itu bukanlah hantu iseng. Itu adalah roh wanita itu yang di saat-saat terakhir hidupnya, dan bahkan setelah mati, terus memukul tembok, berharap ada seseorang di sebelah yang mendengar jeritannya. Rekaman asli kejadian ini disita polisi sebagai barang bukti dan dilarang tayang. Namun, ingatan tentang wanita yang mencakar tembok itu akan selamanya menghantui kami. Jakarta mungkin padat manusia, tapi dinding tipis ruko itu mengajarkan kami bahwa kita bisa berada sangat dekat dengan seseorang, namun sama sekali tidak mendengar teriakan kematian mereka. Kalau kalian suka dengan kisah misteri seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mimpi buruk berikutnya. Sampai jumpa di kegelapan.